akan segera kita ikuti Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga di penghujung hayatnya. Diangkat dari sebuah buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selamat mengikuti. Nasab dan keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama Islam. Rasulullah Muhammad yang merupakan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi ini juga dilahirkan di tanah Jazirah Arab, sama seperti halnya para nabi-nabi yang terdahulu. Beliau adalah keturunan langsung dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun Usrah An-Nabawiyah atau keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah karena dinisbatkan kepada kakek buyut beliau, Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf terkenal di kalangan suku Quraisy sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Beliau adalah penanggung jawab atas penyediaan air minum atau sikoyah dan menyediakan makanan atau rifadoh untuk jamaah haji kala itu. Nama asli Hashim adalah Amr dan dia mendapatkan kunyah atau nama panggilan Hashim karena pekerjaannya membuat as-sarid atau roti yang diremuk dan dicampur kuah sebagai hidangan makanan untuk para jamaah haji. Al-Hashim juga adalah orang pertama yang membuat tradisi melakukan dua perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, yaitu Rihlatus Syita atau perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Syam, dan Rihlatus Syoif, perjalanan niaga di musim panas di wilayah Yaman. Di antara kisah tentang dirinya disebutkan bahwa suatu hari Hashim pergi berniaga ke kota Syam. Namun saat sampai di Madinah, ia menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang putri Bani Adi bin An-Najjar. Dia tinggal bersama istrinya selama beberapa waktu dan kemudian berangkat ke Syam. Sedangkan masa itu, istrinya ditinggalkan bersama keluarganya di Madinah dalam keadaan mengandung. Hashim akhirnya meninggal di Gaza, salah satu wilayah di Palestina. Sedangkan istrinya kemudian melahirkan seorang putra bernama Syaibah yang nantinya akan kita kenal sebagai Abdul Muthalib. Salma binti Amr merawat putranya di Madinah di rumah ayahnya, sedangkan keluarga Hashim yang lain di Mekah tidak mengetahui sedikitpun perihal pernikahannya dengan Salma ataupun keberadaan Syaibah sebagai putranya. Setelah Hashim bin Abdul Manaf meninggal di Gaza, tanggung jawabnya untuk menyediakan sikoyah dan rifadoh beralih kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib bin Abdul Manaf, yang juga adalah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya.
Ketika Syaibah bin Hashim berusia sekitar 7 atau 8 tahun, Al-Muthalib di Mekah mendengar tentang keberadaannya dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui keponakannya tersebut. Al-Muthalib kemudian membawa Syaibah ke Mekah dengan memboncengkannya di atas unta, sehingga orang-orang yang melihatnya menyebutnya Abdul Muthalib, karena mengira bahwa anak tersebut adalah budak Al-Muthalib. Al-Muthalib kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa Syaibah adalah keponakannya, putra dari Hashim. Sesampai di Mekah, Al-Muthalib merawat Syaibah yang kini berkunyah Abdul Muthalib hingga ia dewasa, dan menyerahkan tugas atau posisinya sebagai penyedia sikoyah dan rifadoh kepada keponakannya tersebut. Pada masa hidup Abdul Muthalib, seorang wakil umum An-Najasyi atas negeri Yaman yang bernama Abrahah Asy-Syabbah Al-Habasyi mengetahui bahwa orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah. Dia pun kemudian membangun rumah ibadah yang amat megah di kota Syan'a agar orang-orang mengalihkan tujuan haji mereka ke sana. Namun kemudian ada seorang Arab dari Bani Kinanah yang mendengar niat tersebut. Dia kemudian masuk ke rumah ibadah tersebut secara diam-diam dan melumuri kiblat mereka dengan kotoran. Hal itu memicu amarah Abrahah dan serta-merta dia mengerahkan pasukan besar yang berkekuatan 60.000 orang menuju Ka'bah untuk meluluh lantakkan tempat tersebut. Dalam pasukan tersebut ada 9 atau 13 ekor gajah, sedangkan Abrahah sendiri menaiki gajah yang paling besar sebagai kendaraannya. Akan tetapi, ketika pasukan tersebut telah memasuki lembah Mahsir yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, para gajah semuanya duduk dan menolak dikendalikan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Kala itulah Allah mengirimkan atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu atau tanah liat yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat karena keadaan setiap pasukan yang hancur berkeping-keping dan binasa oleh lemparan batu tersebut. Peristiwa besar tersebut terjadi pada bulan Muharram, sekitar 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kalender Masehi, perhitungan waktunya bertepatan dengan penghujung bulan Februari tahun 571 Masehi. Peristiwa hancurnya tentara Abrahah tersebut ibarat sebuah prolog yang disajikan Allah khusus untuk Nabi dan Baitullah. Berita dan kabar tersebut dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga negeri-negeri besar seperti Persia dan Romawi, juga Habasyah, dan negeri-negeri besar yang lain memusatkan perhatian terhadap isyarat kemuliaan Baitullah yang mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian muncul seorang pembawa risalah kenabian dari tempat keberadaan Baitullah, maka hal itu akan menjadi penjelas terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah tersebut. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra dan 6 orang putri. Adapun putra-putra beliau adalah Al-Harits, Az-Zubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidah, Al-Muqawwam, Shofar,
dan Al-Abbas. Sedangkan putri-putri Abdul Muthalib adalah Ummul Hakim atau Al-Baida, Baroh, Atikah, Sofiyah, Arwah, dan Umaymah. Abdullah yang merupakan ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra Abdul Muthalib dari istrinya yang bernama Fatimah binti Amr bin Aids bin Imran bin Maksum bin Yaksah bin Murrah. Abdullah adalah seorang anak yang tampan dan menjadi kesayangan ayahnya sedari kecil. Namun, dia juga adalah anak yang sedianya akan dikorbankan kepada berhala karena nazar ayahnya di masa lalu. Ketika muda, Abdul Muthalib pernah bernazar bahwa jika dia dikaruniai 10 orang putra, maka dia akan mengorbankan salah satu untuk Hubal atau berhala yang ada di dekat Ka'bah. Karena telah tiba masanya, ia memiliki 10 orang putra. Abdul Muthalib mengundi nama-nama mereka dengan anak panah untuk memilih anak yang akan dikurbankannya. Nama yang kemudian muncul adalah nama Abdullah. Ketika Abdul Muthalib telah membawa Abdullah ke dekat Ka'bah sambil membawa pedang, orang-orang Quraisy mencegahnya dan memberinya saran untuk mendatangi seorang tukang ramal wanita dan meminta nasihatnya. Wanita peramal itu kemudian menyarankan agar Abdul Muthalib mengundi antara nama anaknya dan tebusan berupa 10 ekor unta dengan anak panah. Jika yang keluar nanti adalah nama Abdullah, maka undian itu harus diulang dengan menambahkan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya hingga nanti Allah ridho. Undian antara nama Abdullah dan tebusan unta tersebut dilakukan berulang kali, karena yang terus keluar adalah nama Abdullah. Hingga akhirnya panah yang bertuliskan tebusan jatuh. Sedangkan jumlah tebusan telah mencapai 100 ekor unta. Maka Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti putranya. Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrab bin Kilab. Aminah adalah termasuk wanita idola di kalangannya karena nasab dan kebangsawanannya. Abdullah pun dinikahkan dengan Aminah dan membangun rumah tangga di Makkah. Tak selang berapa lama, Abdul Muthalib mengirim Abdullah ke Madinah untuk membeli kurma dalam perdagangan. Tetapi Abdullah kemudian meninggal di sana dan dikuburkan di Dar an-Nabighah al-Ja'di. Pada saat itu, Abdullah baru berusia 25 tahun dan wafat sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah meninggalkan harta berupa 5 ekor unta, sekumpulan kambing, dan seorang budak dari Habasyah bernama Barokah, yang panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Sirah Nabawiyah hari ini. Nantikan kelanjutannya di waktu dan gelombang yang sama.